Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Hairi. Bagaimana juga kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Bapak. Senang sekali nih bisa ketemu lagi sama Pak Amir. Ya Alhamdulillah Pak pada kesempatan ini kita bisa bertemu walaupun melalui apa ini namanya Zoom Virtual ya, ya. virtual kita untuk berdiskusi Pak sedikit. Ngomong-ngomong apa nih yang mau kita bahas malam ini Pak Amir? Oh ya, baik Bapak Hairi, kebetulan karena pada malam hari ini kita bisa untuk melakukan kegiatan ini, ada sih Pak sedikit permasalahan yang mungkin ingin saya diskusikan dengan Bapak, ingin saya sharing dengan Bapak tentang permasalahan yang mungkin saya alami ketika di sekolah Pak. Itu tentang akhir-akhir ini saya merasa anak-anak di sekolah itu mereka untuk motivasi belajarnya itu kurang, Pak, ketika pembelajaran. Nah, itu Pak salah satu mungkin yang ingin saya diskusikan dengan Bapak tentang masalah tersebut, Bapak. Oke. Eh, Kalau dilihat permasalahannya tadi tentang motivasi Pak ya. Iya, Pak, motivasi, Pak, kurangnya minat anak ketika mengikuti pembelajaran, Bapak. Hmm. Oke. Kalau harapan Bapak sebenarnya apa sih tentang minat anak tersebut? Baik, Bapak. Kalau harapan saya pribadi, Pak, ya, tentang pembelajaran anak, saya berharap ketika kita mengajar, ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak itu bisa aktif, Pak, ketika kita mengajar. Jangan ketika kita mengajar mereka tidak aktif dalam artian kurang respon, Pak. Kadang mereka ada yang mungkin tidak memperhatikan, kadang mereka ada yang berbincang dengan teman. Nah, itu apa yang kadang kendalanya, kadang juga mereka ketika mengerjakan tugas itu mereka uring-uringan, Pak. Nah, itu kadang kendala yang saya alami. Saya berharap sih mereka itu bisa aktif, mereka bisa ikut serta pembelajaran itu dengan nyaman, Pak, ketika mereka berada di kelas. Oke, menurut Pak Amir nih, anak yang aktif, anak yang nyaman dalam belajar itu seperti apa, Pak Amir? Baik, Bapak. Kita sebagai guru, Pak, ya, menginginkan anak-anak yang aktif, menginginkan anak-anak yang mereka memiliki motivasi tinggi ketika belajar. Tentunya kita berharap mereka itu bisa berinteraksi baik dengan kita, berinteraksi baik dengan teman. Ketika pembelajaran berlangsung, mereka bisa ikut serta dalam pembelajaran itu dengan mengikuti alur yang mungkin sudah kita rencanakan. Mereka bisa aktif ketika kita memberikan apa namanya materi-materi, mereka bisa untuk bertanya, kemudian mereka bisa untuk merespon ketika kita berikan pertanyaan kepada mereka. Kadang-kadang mereka itu yang akhir-akhir ini saya lihat mereka kurang itu pemotivasi mereka, kadang mereka ya acuh-acuh saja ketika pembelajaran berlangsung, ikut-ikut pembelajaran, tapi setelah itu kan mereka ya cuma kadang memperhatikan sambil apa berbicara dengan teman, kadang-kadang mereka melamun. Nah, itu Pak yang kadang kita alami. Jadi berharap kedepannya anak-anak itu bisa ikut serta aktif lah Pak ketika pembelajaran itu berlangsung. Oke, sejauh ini apa nih yang sudah Pak Amir lakukan agar anak ini aktif dan nyaman dalam belajar? Eh, Sejauh ini Pak ya yang saya lakukan ada sih Pak akhir-akhir tadi saya pernah melakukan pembelajaran, mereka saya ajak belajar untuk belajar di luar kelas Pak. Nah, ketika itu saya lihat motivasi mereka, mereka senang ketika di luar, Pak. Apakah mereka senang belajar seperti itu ya, Pak ya?
atau mungkin saya apa namanya ke depan nanti juga ingin sih merencanakan kegiatan pembelajaran itu yang menurut mereka nyaman seperti apa. Mungkin itu yang belum saya tanyakan dengan anak-anak ketika di kelas, Pak. Oke, jadi Pak Amir sudah pernah membawa anak-anak untuk belajar keluar tadi ya. Iya, Pak. Oke, kalau hambatan selama ini apa Pak yang dirasakan? Hambatan ketika mengajar, Pak ya. Iya, Hambatan-hambatan ketika kita mengajar, yaitu hambatannya kurang interaksi. Salah satunya, Pak ya, anak itu ketika kita eh, minta mereka untuk merespon atau minta mereka untuk bertanya kadang tentang pembelajaran, mereka banyak diam, Pak. Ketika disuguhkan siapa yang ingin bertanya, ataukah yang ingin ditanyakan, mereka semuanya pada diam. Ketika kita tanya juga, mereka juga diam, Pak, kadang. Nah, itu yang mungkin kendala itu mungkin apakah ada sistem atau apa yang mungkin selama ini saya rasakan ketika saya mengajar, mungkin ada yang salah mungkin, Pak ya. Dan mungkin mereka belum merasa nyaman dengan apa yang saya sampaikan. oke. Kalaunya pembelajaran di luar tadi ada nggak Pak hambatannya? Kalau pembelajaran di luar tadi, mungkin Pak ya setiap yang kita lakukan mungkin selalu ada hambatan sih Pak. Tapi ketika saya coba untuk di luar mereka agak sedikit nyaman Pak. Berbeda dengan ketika di dalam kelas mungkin ya Pak mereka merasa di luar itu merasakan sesuatu yang berbeda Pak ya. Tidak sama seperti yang biasanya cuma di kelas belajarnya. Mungkin mereka ingin suasana baru mungkin Pak ya. Ketika saya lihat ketika bawa belajar di luar, mereka aktif Pak semuanya. Alhamdulillah ketika saya suruh mencari informasi, mereka semuanya berdiskusi dengan baik. Jalan diskusi mereka Pak ketika saya bawa di luar kelas. Oke, ketika Pak Amir membawa pembelajaran di luar nih, Pak Amir melihat nggak ada satu kekuatan yang dimiliki Pak Amir ketika melaksanakan pembelajaran. Kira-kira kekuatan yang seperti apa yang dimiliki Pak Amir ketika melaksanakan pembelajaran yang di luar tadi? Kekuatan Pak ya, berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki diri, eh, kalau sejauh ini saya merasa ketika saya membawa mereka dalam pembelajaran, kekuatan yang mungkin saya rasakan ya saya merasakan mereka itu mungkin ada merasa apa ya nyaman ketika di luar, kemudian kekuatan yang saya miliki saya lebih lebih nyaman ketika di luar itu mereka tidak merasa apa ya terkekang, Pak. Mereka merasa bebas Pak ketika saya bawa keluar itu. Nah, dan di situ juga mereka merasa nyaman ketika berdiskusi. Mungkin itu salah satu yang saya rasakan, Pak. Kemudian untuk kekuatan-kekuatan yang lainnya, ya mungkin untuk ke depan nanti Pak kan saya mungkin saya coba untuk merubah sistem itu. Bagaimana ke depannya supaya anak itu Pak yang aktif mereka ketika belajar, Pak. Jadi tadi kata Pak Amir, pembelajaran di luar itu salah satu alternatif ya. Kalaunya strategi yang lain kira-kira apa nih yang mau Bapak terapkan? Baik, Pak ya. Kalau strategi ke depan yang ingin saya lakukan, mungkin nanti ketika di semester 2 Pak ya, saya akan mencoba membuat apa namanya rencana pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Akhir-akhir ini Pak saya mungkin mereka merasa bosan Pak ya ketika belajar cuma mereka melihat buku seperti itu ketika mereka membaca penjelasan di buku mungkin itu salah satu juga mereka merasa bosan saya mungkin belum melakukan inovasi-inovasi terbaru Pak. Nah, untuk kedepannya mungkin saya coba nanti mengajak mereka untuk menonton mungkin Pak ya, mungkin dengan menayangkan video-video. Nah, mungkin itu salah satu juga Pak saya rasa mereka
termotivasi juga nanti untuk ke depannya. Karena mungkin mereka merasa juga pas seharian di sekolahan kan, mereka merasa bosan Pak. Kebetulan juga pelajaran saya ini bahasa Indonesia biasanya di jam-jam terakhir Pak, jam-jam mereka mengantuk Pak. Nah, makanya salah satu tadi yang saya coba lakukan mengajak mereka keluar ketika saya lihat mereka mengantuk di kelas Pak. Nah, mungkin untuk ke depan akan saya coba nanti mungkin kadang di kelas kita putarkan video kemudian dengan slide-slide dan lain sebagainya mungkin dengan game-game yang lainnya kadang juga nanti untuk kita bawa keluar kelas. Nah, mungkin ini, seperti itu Pak rencana ke depan mungkin yang akan saya lakukan dan juga mungkin nanti akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, berdiskusi bagaimana sih ketika pembelajaran mereka di kelas mungkin saya akan mencoba untuk melihat mereka Pak dan berdiskusi nanti. Oke, saya senang nih mendengar kalimat dari Pak Amir, bahwa nanti akan melaksanakan pembelajaran yang inovatif tadi katanya ya. Ada macam-macam tadi sudah yang disampaikan oleh Pak Amir. Kira-kira nih, pembelajaran inovatif yang tadi disebutkan oleh Pak Amir, kapan mau dimulainya nih? Dalam waktu dekat ini Eh, Pak Amir, ada nggak? Tadi katanya kan semester 2 mulainya. Kalau yang dalam waktu dekat ini ada nggak? Oh, baik Pak. Kalau dalam waktu dekat ini kemungkinan minggu-minggu depan Pak ya akan saya coba dulu karena kebetulan nih Pak sudah dekat untuk penilaian akhir semester. Jadi kemungkinan yang lebih siap nanti untuk semester depan Pak. Karena kebetulan kan di semester 1 Pak sudah hampir selesai, makanya tadi saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Dengan Bapak yang mungkin pengalaman Bapak lebih banyak ini Pak. Makanya saya tadi Alhamdulillah bisa diberikan waktu oleh Bapak untuk berdiskusi tentang hal ini, Pak. Sekarang saya mungkin merasa agak lebih nyaman, Pak, lebih rileks ketika sudah bisa berdiskusi dan sudah bisa memberikan apa namanya penjelasan dengan Bapak tentang permasalahan yang saya alami saat ini, Pak, ketika pembelajaran di kelas, Pak. Baik, Pak. Berarti ini sudah fix ya, dimulai dari semester 2, Pak ya. Ya, insya Allah semester 2 nanti akan coba saya lakukan itu, Pak, dengan mungkin melakukan apa namanya pembelajaran yang berinovasi dengan mengikuti perkembangan zaman nanti juga Pak karena dengan melihat anak yang sukanya seperti apa nah mungkin nanti juga akan saya tanyakan dengan mereka mereka maunya seperti apa sih ketika jam pembelajaran saya apa sih yang mereka inginkan agar mereka merasa nyaman Pak karena sebenarnya saya juga akhir-akhir ini kan Pak baru melakukan mengikuti pendidikan Pak ya di pendidikan guru penggerak juga. Jadi di sana ada sedikit sih pengetahuan yang saya dapatkan baru sedikit. Jadi mungkin itu nanti ketika kita sebagai seorang guru kita harus memahami kodrat anak itu Pak ya. Ternyata penting Pak ya memahami itu. Betul sekali, Pak Amir. Oke, rencana yang sudah disiapkan apa aja nih? Rencana yang disiapkan ya pastinya Pak untuk semester kedua nanti menyiapkan modul ajar ya Pak yang sesuai dengan apa yang saya nanti harapkan menyiapkan modul ajar yang nanti di sana menggambarkan bagaimana tahapan-tahapan yang akan saya lakukan, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, kemudian berdiskusi juga mungkin dengan teman-teman yang banyak memiliki pengalaman dan mungkin nanti juga persiapannya saya akan melihat teman yang mengajar di kelas lain. Mungkin saya akan melihat sebentar bagaimana sih cara mengajar mereka sehingga mereka itu bisa nyaman ketika di kelas, Pak, ketika mereka mengajar. Oke, agar pelaksanaan yang direncanakan Pak Amir ini terrealisasi, kira-kira apa komitmen nih yang bisa Pak Amir lakukan agar persiapan rencana-rencananya itu dapat terlaksana? Komitmen Pak Komit Amir seperti apa ini? komitmen, Pak ya. Berkaitan dengan komitmen, ya tentunya saya harus siap, harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dan yakin dengan diri saya sendiri bahwa saya bisa untuk apa namanya
memperbaiki ke depannya agar ketika saya mengajar mereka anak-anak itu merasa nyaman dan merasa mereka termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya, Pak. Menurut Pak Amir siapa yang bisa dilibatkan untuk menyiapkan itu semua? Mungkin untuk terlibat Pak ya, semuanya tentunya saya sendiri. Kemudian mungkin karena saya kurang atau lemahnya di IT, mungkin saya nanti akan berkolaborasi juga dengan guru guru TIK Pak ya untuk berdiskusi dengan mereka bagaimana sih cara pembelajaran dengan menggunakan apa namanya yang sekarang ini IT Pak ya. Nah, mungkin juga itu nanti akan saya lakukan ke depannya. Belajar ya tentunya Pak ketika menghadapi mereka di semester ke depan bagaimana IT yang terbaru yang baik yang bisa apa namanya memberikan motivasi kepada mereka yang bisa membuat mereka nyaman ketika kita mengajar mereka Pak. Baik, sejauh kita diskusi, apakah Pak Amir sudah punya gambaran ini terhadap permasalahannya tadi? Apakah Eh, ada gam, alternatif yang Pak Amir temukan dari diskusi kita pada malam hari ini? Baik Pak ya. Mungkin alternatif atau tindak lanjut Pak ya ke depannya yang akan saya lakukan dari hasil diskusi dengan Bapak tadi. Ya, saya berencana sih ke depan yang pertama tentunya saya akan belajar IT lebih baik lagi agar nanti ketika saya mengajar bisa mengajar dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Mungkin seperti apa anak yang suka nanti kita belajar IT, kemudian mempersiapkan juga eh, modul ajar yang baik, kemudian mencari referensi-referensi materi yang baik juga, yang nyaman ketika disampaikan dengan anak, kemudian juga ke depannya mencari solusi bagaimana sih eh, pembelajaran yang nyaman buat anak itu. Nah, mungkin nanti berdiskusi dengan anak-anak juga nanti minta pendapat mereka sebelum kita memulai pembelajaran di semester 2 karena mungkin penting juga Pak ya minta pendapat dengan anak pendapat mereka seperti apa ke depan yang mereka harapkan. Nah, itu mungkin selama ini itu yang belum saya lakukan Pak. Mungkin itu kekurangan yang mungkin ada pada diri saya. Yang alhamdulillah pada malam hari ini ketika berdiskusi dengan Bapak tadi saya mendapatkan itu yang bisa saya simpulkan lah. Baik, Pak. Oke, baik. Berarti tadi sudah ada titik terangnya, Pak ya. eh, Hasil diskusi kita pada malam hari ini. Kemudian ini, Pak, apakah perlu lagi nih kita diskusi untuk menindaklanjuti permasalahan ini ke depannya? Apakah ada Eh, pertemuan diskusi lagi untuk selanjutnya nih? oh, oh, baik, Bapak. Mungkin nanti ketika selesai anak-anak penilaian akhir semester mungkin nanti Pak ya. Nah, sebelum masuk ke semester 2 nanti ada waktu luang mungkin saya bisa lagi minta waktu Bapak untuk mendiskusikan masalah tersebut, Pak. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu dan masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ya, Pak ya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau Pak Amir sampaikan nih sebelum diskusi ini kita akhiri? Baik, Pak. Mungkin itu saja sudah saya rasa cukup untuk diskusi pada malam hari ini. Saya terima kasih juga kepada Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan apa namanya pencerahan kepada saya sehingga saya bisa apa namanya mempersiapkan ke depan bagaimana caranya agar anak-anak itu mereka termotivasi semangat mereka untuk belajar Pak ketika saya mengajar di kelas. Oke, terima kasih luar biasa. Saya senang sekali nih bisa berdiskusi dengan Pak Amir. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi Pak Amir ya. Iya Pak. Oke, sampai jumpa Pak Amir ya. Ya, terima kasih juga Pak. Sampai jumpa lagi Pak. Mungkin di lain kesempatan Bapak.
Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak luangkan. Baik Pak, berarti virtual ini akan saya tutup. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Hairi. Selamat malam Pak Amir. Ya, Gimana terlihat kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak Hairi. Bapak Hairi juga bagaimana kabarnya nih? Terlihat dari muka ini sepertinya Bapak Hairi ada permasalahan nih yang ingin didiskusikan. Iya, tahu sekali Pak Amir nih, kalau Iya. diajak ketemu, ya pastilah ada sesuatu yang ingin diselesaikan salahnya gitu. Oh ya, tetapi masalahnya tidak berat kan Bapak Hairi ya? Mudah-mudahan tidak berat ya. Ya sedang lah Pak. Oh, sedang. Oh iya. Baik Bapak Hairi, kalau boleh tahu permasalahan apa sih yang ingin Bapak Hairi diskusikan pada kesempatan kali ini? Gini Pak, eh, pada saat pembelajaran itu kan sejauh tinjauan saya, literasi anak-anak di sekolah saya itu masih lemah Pak. Juga berdasarkan hasil dari AN yang tahun kemarin itu, literasi sekolah kami juga dinyatakan rendah Pak. Nah, itu yang ingin saya sampaikan permasalahannya ke Bapak. Oh ya, baik Bapak Hairi. Oh, tadi yang ingin Bapak diskusikan berkaitan dengan literasi Bapak ya. Iya, Nah, literasi berarti sekolah kami yang masih lemah. tentang lemahnya literasi anak ya atau sekolah juga ya. Baik, berkaitan dengan literasi Bapak ya, berarti di sini sudah bisa Bapak apa, temukan bahwa kurangnya literasi anak Pak ya di sekolah Bapak. Nah, baik Bapak berkaitan dengan literasi, menurut Bapak anak yang memiliki literasi yang tinggi itu anaknya seperti apa Bapak ya? Anak yang suka membaca, Pak, kemudian juga anak yang paham terhadap sebuah teks-teks kalimat gitu ya. Kebetulan kan Pak Amir guru bahasa Indonesia, jadi pas banget kayaknya nih nanyanya ke guru bahasa Indonesia langsung. Oh, baik Bapak ya. Nah, tadi kata Bapak Hir anak yang bersemangat, anak yang memiliki literasi yang tinggi itu anak yang suka membaca, anak yang mereka cepat untuk paham ketika membaca mungkin berkaitan dengan eh, bacaan Pak ya. Nah, berarti Bapak sudah mengetahui ya anak yang seperti apa sih yang mungkin Bapak Hiri harapkan ke depannya mungkin itu ya. Iya Pak, saya berharap ketika sebuah pembelajaran dilaksanakan, anak-anak itu sudah menyiapkan terlebih dahulu, baik itu membaca buku di rumah, kemudian juga apa namanya, menyiapkan segala macam bentuk tulisan yang mana semuanya itu berkaitan dengan kemampuan literasi anak ini. Berharap dengan adanya bacaan-bacaan yang disiapkan oleh anak, kemudian catatan-catatan yang disiapkan oleh anak, pembelajaran itu menjadi lebih maksimal, Pak Amir. Oh ya, berarti bagus sekali ya Bapak. Menurut Bapak tadi anak itu harus aktif Pak ya. Mereka yang aktif untuk mempersiapkan ketika mereka ingin belajar, kemudian menyiapkan literasi-literasi mereka yang mungkin menurut Bapak Hari bisa meningkatkan minat mereka ke depannya Bapak ya. Nah, baik Bapak. Nah, kemudian sejauh ini mungkin Bapak ya, apakah ada yang sudah Bapak Hairi lakukan dalam artian yang sudah Bapak Hairi lakukan itu untuk menumbuhkan
semangat anak tadi Pak ketika dalam pembelajaran mereka suka untuk mempersiapkan terlebih dahulu tadi Pak. Mungkin apa sih yang sudah Bapak siapkan? Mungkin dalam waktu yang dekat tadi, sudah ada atau belum? Sejauh ini Pak, saya cuman bisa memotivasi bahwasanya dengan banyak membaca akan menjadikan kalian orang yang cerdas. Dengan banyak membaca, kalian artinya sudah bisa mengelilingi dunia. Kemudian juga ketika pembelajaran berakhir, Pak, saya mencoba menyampaikan ke anak-anak untuk pertemuan selanjutnya agar disiapkan. Bahkan saya, Pak, biasanya eh, membuatkan semacam materi yang ada di Google Site supaya anak-anak itu bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, walaupun dibikinkan dalam bentuk Google Site itu tadi, ternyata anak-anak ini literasinya masih lemah, Pak. Ini Oh, begitu Bapak ya. situasi yang sangat memprihatinkan bagi saya, Pak. Oh, iya Bapak. Berarti Bapak sudah banyak melaksanakan atau melakukan kegiatan Bapak ya, yang dimana pada kegiatan tersebut Bapak diantaranya memotivasi anak agar mereka bisa meningkatkan literasi mereka Bapak ya. Kemudian dalam akhir-akhir ini Bapak juga menyiapkan materi yang sudah Bapak siapkan, menyuruh mereka untuk membaca. Namun ya Pak ya, masih masih kurang Pak ya, masih lemah apa namanya? Kemampuan mereka untuk literasi ini. Nah, tapi di sini Bapak sudah punya rencana tadi yang sudah Bapak jalankan. Nah, mungkin itu salah satu mungkin yang menurut Bapak apakah sudah tepat Bapak itu yang Bapak lakukan itu dalam akhir-akhir ini? Eh, saya juga perlu diskusi ini, Pak Amir, dengan guru matematika yang satunya, bagaimana cara dia menerapkan pembelajaran agar literasi anak berjalan. Kemudian juga saya kayaknya perlu berkolaborasi juga dengan guru bahasa Indonesia seperti Pak Amir. Kemudian juga saya perlu berkolaborasi dengan bagian perpustakaan. Mungkin seperti itu potensi ke depannya Pak Amir yang bisa saya lakukan. Ya, baik Bapak Hairi. Nah, itu mungkin rencana ke depan Bapak ya ada. Nah, kemudian menurut Bapak akhir-akhir ini Bapak sudah banyak melakukan tadi motivasi dan lain sebagainya. Nah, apakah menurut Bapak ada hambatan sih atau gangguan ketika Bapak melakukan apa namanya kegiatan tersebut Bapak ketika di kelas tadi? Hambatannya Pak ya, Iya, hambatan Bapak. Ketika Bapak kalau memotivasi anak, ketika Bapak tadi sudah memberikan mereka materi di Google Site kan mungkin hambatan apa yang mungkin Bapak Hairi rasakan? hambatan yang paling saya rasakan itu Pak, anak-anak itu apa ya, HP melulu gitu, sehingga lupa untuk meningkatkan literasinya secara mandiri. Bahkan dengan penggunaan HP ini, yang mereka gunakan itu hanya sebatas hiburan belaka. Seperti itu, Pak Amir. Misalnya Oh, membuka apa ya, TikTok gitu ya, kemudian Instagram, ya aplikasi-aplikasi yang buat mereka yang menyenangkan lah Pak Amir. Nah, itu saya rasa hambatan yang paling mengganggu kondisi anak-anak kita sekarang, Pak Amir. oh ya baik Bapak Hairi. Hambatan tadi itu Bapak ya, ketika anak-anak disuruh untuk membuka Google Site tadi, mereka kebanyakan untuk hiburan Pak ya, membuka aplikasi yang lain mungkin ya. Nah, mungkin berkaitan dengan itu, apakah ada rencana atau strategi Bapak ke depan yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan literasi anak tadi? Nah, kemudian berkaitan dengan tadi ketika mereka menggunakan handphone,
anak-anak tadi kebanyakan mereka banyak membuka aplikasi yang mungkin hiburan Bapak ya. Mungkin strategi apa sih ke depan yang rencana Bapak ke depan yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan literasi anak tadi dan menghindari agar anak tidak cuma membuka aplikasi-aplikasi hiburan tadi Bapak. Kemarin Pak itu ada satu program yang disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Pak ya. Ada satu waktu di awal pembelajaran sekitar 5 menit itu akan dilaksanakan membaca bersama Pak Amir. Ini sudah disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Pak Haryadi ini kalaunya di tempat Oh saya. iya, Bapak Jadi Haryadi ya. Oh iya. Pak Haryadi, jadi setiap 5 menit di awal jam pertama itu akan dilaksanakan membaca Pak Amir. Kemarin katanya itu ada membaca buku yang real, buku nyata, ada juga yang berbentuk file. Jadi membacanya itu lewat handphone Pak Amir. Nah, mungkin itu nanti yang menjadi alternatif strategi kami di sekolah yang bisa diterapkan. Oh baik sekali Bapak ya. Ternyata sudah ada program yang sudah berjalan Pak ya. Rencana ke depan yang dilakukan strateginya berkolaborasi dengan Kepala Perpustakaan tadi. Sangat bagus Bapak saya mendengar penjelasan dari Bapak. Nah itu juga salah satu mungkin secepatnya bisa terlaksana Bapak ya. Nah kemudian dari strategi yang sudah Bapak lakukan atau yang Bapak siapkan ke depan, menurut Bapak ukuran keberhasilan yang bisa dilihat itu seperti apa nantinya Pak ketika program itu terlaksana Pak? Baik, Pak. Menurut saya ukuran keberhasilnya apa ukuran keberhasilannya itu ketika anak-anak Ya ukuran keberhasilan. menyiapkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, Pak Amir. Misalnya, ketika belajar matematika, mereka sudah membaca materi terlebih dahulu di rumah. Kemudian, mereka sudah membuat catatan-catatan kecil, poin-poin penting dari apa yang akan dipelajari nantinya di sekolah. Seperti itu, Pak Amir. Ukuran keberhasilan yang bisa saya gambarkan. Oh ya, baik. Berarti ukuran keberhasilan atau harapan Bapak ke depan sudah tergambar di benak Bapak, sudah ada Bapak rencanakan. Nah, berarti Bapak sudah apa namanya, ke depannya sudah ada rencana tadi dan strategi dan lainnya. Nah, itu sangat bagus Bapak kalau nanti bisa segera dilaksanakan. Nah, itu saya dengar dari penjelasan Bapak, Bapak ini sebenarnya sudah punya rencana yang bagus, tinggal nanti untuk melaksanakan lagi Bapak ya. Bapak ini memiliki suatu kekuatan yang sudah bisa yang ada pada diri Bapak ini. Nah, kemudian berkaitan dengan program tadi yang Bapak sampaikan, mungkin programnya itu tingkat keberhasilan sudah Bapak sampaikan tadi harapannya mungkin kalau waktunya mungkin berapa lama Bapak ya itu kegiatan tersebut dilaksanakan sehingga harapan Bapak itu bisa tercapai Bapak. Kalau memulai kegiatannya, Pak, insya Allah dalam waktu dekat ini. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya itu rencananya di awal jam pertama. Jadi dilaksanakan sekitar 1 sampai 5 menit. Mengambil waktu di jam mapel pertama. Dan ini berlaku untuk semua jenjang, semua kelas Pak Amir. Dan salah satu saran yang bisa saya sampaikan nantinya, mudah-mudahan buku yang digunakan sebagai program literasi ini buku-buku yang berkenaan dengan matematika, supaya bukan hanya literasi secara umum saja, tapi juga pemahaman yang ada kaitannya dengan
literasi numerasi seperti itu Pak Amir. Baik, Dan Bapak. iya Pak Amir. Baik, Bapak, berkaitan dengan kegiatan tersebut, ya tentunya untuk kedepannya Bapak memiliki komitmen, Pak ya, dan pastinya Bapak ini ketika melakukan kegiatan tersebut ada yang terlibat Bapak dalam kegiatan tersebut. Mungkin sudah ada koordinasi atau apa dengan pihak yang lain, Pak, selain dengan kepala perpustakaan tadi. Yang pertama mungkin yang bisa saya koordinasikan dengan kepala sekolah Pak Amir ya. Kemudian Ya, nanti dilanjutkan ke kepala perpustakaan dan bisa nanti koordinasi dengan kurikulum untuk minta izin ya. penggunaan mapel jam pertama dipakai untuk program literasi tersebut Pak Amir. Baik, Bapak. Saya mendengar dari paparan Bapak tadi, saya sudah bisa menangkap, Pak ya, bahwa Bapak ini sebenarnya sudah siap, sudah merencanakan, kemudian sudah mulai berkolaborasi, sudah berkoordinasi dengan kepala perpustakaan. Sebenarnya ini tepat sekali, Pak, yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan tadi harapan Bapak untuk meningkatkan literasi anak, Bapak ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak berdiskusi? Mungkin apa yang Bapak simpulkan, apa yang bisa Bapak tangkap dari diskusi kita pada malam hari ini? Menurut Bapak Hairi, ke depannya, apa yang bisa Baik, Bapak rasakan setelah kegiatan hari ini? baik Pak Amir. Jadi ada dua hal yang ingin saya simpulkan pada pertemuan diskusi kita malam hari ini. Yang pertama itu berkenaan dengan program sekolah tentang literasi. Kami nanti melakukan program kerjasama yang dikoordinatori oleh pihak perpustakaan, yang mana pelaksanaan waktunya itu di jam mata pelajaran pertama dengan waktu sekitar 5 menit untuk membaca buku pelajaran, baik yang berbentuk file ataupun buku aslinya. Itu program sekolah yang pertama. Kemudian program guru mata pelajaran bagi saya sendiri, jadi saya perlu meningkatkan motivasi, menanamkan motivasi kepada anak-anak untuk mening- meningkatkan literasi mereka. Kemudian juga saya mengingatkan kembali di setiap akhir pembelajaran kepada anak-anak untuk menyiapkan baik mereka membaca buku pelajaran ataupun menyiapkan catatan-catatan kecil, poin-poin kecil atau konsep-konsep yang mana konsep itu nanti berguna ketika masuk di pembelajaran hari H tersebut, Pak Amir. Mungkin demikian yang bisa saya simpulkan, Pak Amir, dari diskusi kita yang luar biasa ini. Ya, baik Bapak Hairi ya. Sebenarnya Bapak sudah bisa mengatasi masalah Bapak ya sendirinya. Saya berharap semoga ke depannya apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak sudah persiapkan bisa terlaksana dengan baik Bapak ya. Nah, mungkin untuk malam hari ini diskusinya kita cukup sampai di sini dulu Bapak. Mungkin di lain kesempatan nanti kita bisa berjumpa lagi untuk bisa sharing lagi tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin Bapak Hairi hadapi Bapak ya. Oke, Mungkin ada lagi eh, Bapak Hairi? saya ucapkan terima kasih banyak ini Pak Amir atas wajangan wajangan pertanyaan yang mengarahkan saya kepada sebuah solusi alternatif ini. Sampai Sebenarnya ini jumpa. dari Bapak sendiri juga Bapak ya. Alhamdulillah Bapak bisa memecahkan masalah Bapak dengan berdiskusi dengan saya. Sebenarnya Bapak punya apa namanya suatu eh, kemampuan sebenarnya sudah Pak. Mungkin nah itu sudah Bapak miliki ya. Terima kasih mungkin untuk malam hari ini Bapak. Mungkin sampai di sini kita cukupkan dulu pertemuan kita. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan Bapak ya. Ya, Saya saya akhiri juga ya. ucapkan terima kasih kepada Pak Ya, Amir. ya, assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.